Alkisah, di sebuah pasir batang tinggallah seorang raja bernama Prabu Tapa Agung. Melihat sang raja yang sudah tua, Permaisuri memikirkan tentang penyerahan tahta kepada salah satu putrinya. Kanda, sudah beberapa hari ini Dinda melihat Kanda tampak begitu murung. Kenapa? Apakah ada yang bisa Dinda bantu? Begini Dinda, Kanda sudah tidak muda lagi. Semakin hari, Kanda merasa semakin tua dan sakit-sakitan. Kanda sudah tidak bisa lagi menjalankan sebagai raja pasir batang ini. Kanda berniat untuk turun tahta. Dinda berpikir demikian Kanda. Akan tetapi bingung memilih Purbarara putri sulung kita atau Purbasari putri bungsu kita. Setelah Prabu Tapa Agung dan Permaisuri mendiskusikan permasalahan pergantian tahta, akhirnya mereka berdua menetapkan untuk menyerahkan tahta kerajaan pada putri bungsunya, Putri Purbasari. Hal inilah yang membuat Putri Purbarara merasa iri dengki terhadap adiknya. Aduh, mereka ini kemana sih? Apa mereka tidak tahu aku sedang merasa kesal? Dayang! Ini Tuan Putri, ada apa? Tolong sampaikan kabar buruk ini kepada Raden Indra Wijaya. Cepat! Baik, akan saya sampaikan. Ada yang perlu dibicarakan dengan Tuan Putri Purbarara. Ada yang meminta kerajaan segera. Baiklah. Kanda, bagaimana ini? Ayah Anda sudah tidak adil lagi. Ia lebih memilih Purbasari daripada aku untuk menjadikan ratu. Padahal jelas-jelas aku kakak sulungnya. Ini sangat tidak adil. Seharusnya kamu yang menjadi ratu. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Kanda punya ide. Bagaimana kalau kita mengutuk adikmu saja? Purbarara pun menyetujui rencana keji dari Raden Indrajaya. Akhirnya, mereka pun menemui dukun sakti bernama Kironde untuk meminta ramuan jahat yang bisa membuat Purbasari terkutuk. Ada apa gerangan Putri Purbarara? Tolong buatkan aku sebuah ramuan untuk mengutuk Purbasari. Berikanlah ramuan ini kepada Putri Purbarara yang mengatakan. Terima kasih, Ki. Terimalah perak ini sebagai imbalan. Setelah mendapat ramuan terkutuk dari Kironde, mereka pun kembali ke kerajaan untuk mencampuri ramuan tersebut ke dalam minuman Purbasari. Minumlah adikku, aku telah membuatkannya untukmu. Terima kasih, Kak. Ada apa ini, Kak? Seluruh tubuhku terasa sangat aneh. Seluruh tubuhku terasa sangat panas dan gatal. Ada apa denganmu? Mengapa tubuhmu menjadi berubah seperti itu? Apa jangan-jangan kamu terkena kutukan ya? Tidak tahu, Kak. Tolong aku. Aku akan melaporkannya kepada ayahanda dan ibunda. Ayahanda, ibunda, lihatlah Purbasari. Seharusnya tata kerajaan diberikan kepadaku, bukan kepada Purbasari. Sebentar lagi, bukan hanya Purbasari yang terkena kutukan, tapi seluruh kerajaan. Kalau begitu kita harus mengasingkan Purbasari. Baiklah, demi kebaikan kerajaan ini, sebaiknya Purbasari diasingkan ke hutan. Baiklah, jika ini yang terbaik, aku rela jika tahta ini turun kepada Purbarara. Jangan khawatir Tuan Putri, saya akan pergikan setiap hari untuk membawakan makanan dari kerajaan. Sementara itu, di kerajaan terjadilah kekacauan karena Purbarara tidak dapat menjadi ratu yang bijaksana terhadap rakyatnya. Ratu, tolong kami Ratu, kami sedang mengalami kesulitan. Benar Ratu, kami sudah tidak makan 3 hari. Sudikah Ratu membantu kami? Lancang sekali kalian. Siapa kalian berani meminta makan kepada ratu? Dalam perjalanan menuju ke hutan, Dayang Sari melihat para warga sedang berkerumun. Jahat sekali ya Ratu Purbarara, sifatnya sangat bertolak belakang dengan Ratu Purbasari. Iya, pantas saja raja dan ratu lebih memilih Purbasari daripada Purbarara. Lalu mengapa Purbasari diasingkan ke hutan? Aku dengar dia terkena kutukan. Jangan-jangan dia diguna-guna oleh kakaknya. Terima Tuan Putri, ini makanan dari kerajaan. Terima kasih.
Saat perjalanan kemari, saya mendengar para rakyat mengeluh tentang Ratu Purbarara. Apa yang terjadi, Nisari? Pada saat ini, rakyat sedang mengalami kelaparan dan kesusahan, tapi Ratu Purbarara tidak. Jadi para warga pada kelaparan. Bawa makanan ini untuk mereka. Lalu bagaimana dengan Tuan Putri? Persediaan makananku masih ada. Baiklah Tuan Putri, saya akan memberikan ini kepada mereka. Jangan ganggu aku, pergilah. Jangan takut Tuan Putri, aku tidak akan melukaimu. Kamu bisa bicara. Ya tentu saja aku bisa berbicara. Aku berbuat kesalahan dan dikutuk menjadi lutung. Ternyata kita senasib ya. Aku juga dikutuk menjadi burung rupa. Bagaimana kalau aku panggil kamu Lutung Kasarung? Lutung karena kamu berwujud seperti kera, Kasarung karena kamu tersesat di hutan. Baiklah Putri, siapa namamu Putri? Panggil saja aku Purbasari. Oh baiklah Putri Purbasari. Oh iya, tadi aku melihatmu seperti orang kelaparan. Ini aku bawakan pisang untukmu. Terima kasih Lutung. Semakin hari, Lutung dan Purbasari pun menjadi semakin akrab. Mereka selalu bermain bersama, dan hingga pada suatu hari, Kemarilah Tuan Putri, coba basuh tanganmu di danau ini. Wah, kutukanku sudah menghilang. Cobalah Lutung, mungkin kutukanmu akan hilang seperti kutukanku. Tidak bisa Tuan Putri, kutukanku tidak akan hilang sampai aku menemukan cinta sejati. Wah, Tuan Putri sudah sembuh, lukanya sudah menghilang. Iya nih, semua ini berkat Lutung Kasarung. Nanti Tuan Putri sudah bisa kembali ke istana? Sepertinya tidak nih. Memangnya kenapa? Aku sudah betah tinggal di sini bersama Lutung. Satu lagi Putri, siapa tahu beliau merindukanmu. Tapi dengan satu syarat, Lutung Kasarung harus ikut bersamaku. Tentu saja, ikutku dengan kamu. sesampainya Lutung dan Purbasari di kerajaan, mereka telah disambut oleh keluarganya. Ayahanda, ibunda. Hah? Purbasari, kamu sudah sembuh. Kamu memang bisa sembuh dari penyakit kutukanmu itu. Tapi tidak dengan mudah untuk kamu kembali ke kerajaan ini. Aku ada syarat. Bagaimana kalau kita adu kecerdasan pasangan kita? Pasanganmu mana? Ini kak pasanganku. Hah? Seekor lutung? Iya kak, aku sangat menyayanginya. Hah? Bagaimana seekor lutung bisa dapat berubah menjadi manusia? Apa kamu seorang siluman lutung? Baiklah, pertanyaan akan diberikan oleh Ayahanda. Baik, jikalau kalian dapat menjawab pertanyaan dariku, maka pasangan kalian akan menjadi penerus tahta kerajaan ini. Adapun pertanyaannya adalah, apa makna warna di mahkotaku? Warna merah melambangkan keberanian. Baiklah Purbasari, kamu dapat meneruskan tahta kerajaan ini. Bagaimana ini Kanda? Kalau aku harus pergi dari istana ini? Tidak perlu kak, tinggallah bersamaku. Maafkan aku Purbasari, aku sudah jahat kepadamu. Tidak apa-apa kak, aku sudah memaafkanmu dari sebelumnya. Dari kisah ini, dapatlah kita petik cinta sejati bukanlah mereka yang memandang fisik atau hartanya. Namun sebaliknya, cinta sejati adalah ia yang tahu kekurangan dan tetap mau menerimanya.